Pendengar, di edisi 29 Juli 2021 kembali di kebersamaan saya Yulia dengan bersama kami kanal informasi dan hiburan. Jadi untuk malam hari ini seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa di malam hari ini ada satu program yang kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, Radio Bincang Malam. Jadi kurang lebih 90 menit ke depan dengan menemani pendengar di mana saja, yang pastinya untuk Anda yang mendengarkan kami di 95 FM di live streaming splfm.co.id, di aplikasi Android Anda SPL 95 FM, dan untuk Anda yang senantiasa mengikuti program yang kami hadirkan melalui live Facebook SPL FM Bulukumba. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh pendengar yang ada di 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba, dan untuk Anda yang berada di luar kota Bulukumba, Selatan, Sulawesi Selatan. Baik, pendengar, untuk malam hari ini di bincang malam kita tentunya menghadirkan narasumber ya, dan alhamdulillah untuk narasumber kita sudah hadir di studio Radio Suara Pandita Lopi. Malam hari ini ada pembahasan yang menarik, yang spesial ya, karena narasumber yang hadir malam hari ini di bincang malam kita dari rumah Ibu Nabawi. Jadi kalau kita membahas, atau saya sempat mengatakan rumah Ibu Nabawi, berarti tidak lepas dari apa yang menjadi pembahasan kita mengenai hal-hal yang mungkin masyarakat pernah lakukan ya, pengobatan yang dilakukan melalui ruqyah. Bersama rumah Ibu Nabawi Gria Ruqyah Nusantara ada Bapak Ahmad Nurrohim, sudah hadir malam hari ini. Lebih dahulu kita akan menyapa beliau ya, yang sudah hadir di studio saat ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan ya Pak. Baik, untuk malam hari ini ya Pak, mengenai karena kita akan banyak membahas mengenai pengobatan yang mungkin masyarakat ada yang mengetahui atau bahkan pernah melakukan hal tersebut. Ya, betul. Dan ada pula masyarakat yang mungkin belum memahami seperti apa, karena ini yang harus disampaikan ke masyarakat, karena kadang juga ada yang berpendapat atau salah mengartikan, atau pemahamannya mungkin berbeda dari orang-orang yang sudah memahami hal tersebut. Terlebih dahulu mungkin Pak Ahmad Nurrohim ini akan menjelaskan ya seperti apa dari pembahasan kita malam hari ini, karena Gria Ruqyah Nusantara ini tentunya perlu juga disampaikan kepada masyarakat apa itu dan seperti apa peranannya atau bagaimana di suatu daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba ini. Silakan untuk Pak Ahmad Nurrohim bisa lebih menjelaskan terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum kita banyak membahas dari pembahasan kita malam hari ini di malam. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Saya khotimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan pada kita semua tentunya kesehatan warasan di dalam lindungan Allah, izin Allah. Untuk itu pada kesempatan ini akan saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat krusial atau yang sangat penting sekali perlu kita ketahui di dalam mekanisme atau dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan masalah kesehatan. Dan saya Ahmad Nur Rahim ya, dari Jawa Tengah, Pemalang, dan 3 tahun saya ada di Bulukumba merintis ini namanya pengobatan ruqyah syariah dengan saya kemas namanya Kriya Ruqyah Nusantara. Itu ya artinya masih posisinya itu ya skala kecil tapi jangkauannya se-Nusantara, karena saya menggunakan komunitas itu di Facebook dan di WA juga yang namanya Kriya Nusantara, Kriya Ruqyah Nusantara. Dan alhamdulillah untuk legitimasinya ya, saya sebagai anggota ARSY, artinya Asosiasi Ruqyah Syariah Seluruh Indonesia, dan sudah bersertifikat. Sehingga dengan demikian ingin mencoba untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Bulukumba, terutama karena baru saya sendiri yang bergabung di Go Ruqyah. Memang ada aplikasi di Play Store, itu ada Go Ruqyah, itu di dalamnya database seluruh Indonesia, dan saya di dalamnya salah satunya itu. Sehingga nanti kalau ada masyarakat yang berkepentingan ingin mendownload ya silahkan, untuk sebagai referensi sebagai ruqyah syariah itu sudah ada database. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan lagi mungkin ya, bagi masyarakat ya, ini memang sangat dilema ya, karena kita sebagai umat muslim atau umat Islam yang sudah memiliki panduan atau formula dari Allah dan Rasulnya tentunya, ini banyak yang mengabaikan, apalagi tidak mengenalnya. Inilah makanya akan kita jelaskan secara bertahap, dan mudah-mudahan itu akan berkelanjutan, karena penjelasan demikian ini tidak cukup 1 jam 2 jam, karena ini semacam disiplin ilmu. Jadi wawasan ini sebagaimana kita hidup dari lahir sampai meninggal itu dalam pembelajaran, kita semuanya dalam pembelajaran. Untuk itu saya coba untuk menjelaskan ini secara bertahap, sehingga nanti bisa kita kemas dan bisa kita simpulkan apa yang sesungguhnya kita perlukan di dalam hidup ini berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Dalam tanda kutip adanya penyakit, bagaimana solusinya. Oke, mungkin langsung saja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan suatu tema sebagai dasar daripada pengertian ruqyah, yaitu dengan judul Islam, Kesehatan dan Pengobatan. Pertama, ajaran Islam dan syariatnya menyerukan untuk menjaga kesehatan ruhiyah, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Islam mendorong untuk bisa mencapai kesehatan yang sebaik-baiknya selama di dunia ini. Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antara ajaran Islam dengan kesehatan dan para ahlinya secara jelas. Di antara ajaran Islam tersebut adalah apa yang disebut pengobatan dengan ruqyah, herbal, dan makanan. Dan pengobatan untuk penyakit-penyakit ruhiyah dan badan, dan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berupa prinsip-prinsip kesehatan dan beberapa aspek yang beraneka ragam. Sangat mungkin untuk menguatkan kembali pemahaman tersebut dengan tema gangguan jin, sihir, ain, dan hasad, artinya kedengkian, serta cara mengobatinya. Kedua, beberapa ulama telah menulis sebuah kitab yang sangat berharga, kitab yang membahas masalah kesehatan, seperti kitab yang berjudul At-Tibbun Nabawi karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan Imam Adz-Dzahabi dengan judul yang sama. Dari sini sesungguhnya terlihat bahwa Islam memberikan perhatian yang baik terhadap masalah kesehatan, baik jiwa, ruhiyah, dan badan. Sebagai contoh, kita temukan ajaran Islam tentang sholat dan beberapa ajaran sebelum sholat dilakukan, seperti bersuci, toharo, membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh, istinja, berwudu, penggunaan siwak. Semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan manusia.
kesucian rohnya, dan kebersihan badannya. Ketiga, perhatian Islam terhadap masalah berobat. Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk berobat ketika terkena penyakit. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yuzil da'an illa anjalahu lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ilasam wa huwal maut. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan pula obatnya. Mengetahui obatnya orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui kecuali asam, yaitu kematian. Imam Al-Munawi menjelaskan, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pula obatnya. Mengetahui obatnya orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahuinya. Allah akan memberitahukan kepada orang yang akan menggunakan obat tersebut, baik melalui perantara maupun tidak. Lalu orang tersebut menggunakan obat tersebut sesuai arahan dan tepat pada waktunya, sehingga orang tersebut sembuh. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud membinasakannya, maka Dia akan membuat orang tersebut tidak akan menemukan obatnya. Allah menghalangi orang tersebut menemukan obatnya, sehingga dia binasa. Semua itu sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya sesuai dengan ilmunya Allah. Dari penulis kitab Fathul Haq Mubin menjelaskan tentang berobat ini. 1. Menguatkan jiwa orang yang sakit dan menguatkan dokter. Hal itu terdapat dalam sabda Nabi di atas, tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan obatnya pula. Kedua, mendorong orang untuk mengerahkan segenap kemampuan untuk berobat dalam rangka memperoleh kesembuhan. Hal itu terdapat dalam sabda Nabi yang berbunyi, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Yang keempat, Islam sangat memperhatikan masalah pengobatan kesehatan dan orang yang mengerti tentang pengobatan atau ahlinya. Islam betul-betul sangat memperhatikan masalah pengobatan dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Pengobatan atau kesehatan adalah salah satu aspek yang membuat seseorang mukmin kuat badan dan akalnya. Pengobatan atau kesehatan juga membuat seorang mukmin mampu bangkit dan mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam ketaatan dan beragam bentuk dan caranya. Perlu Anda ketahui bahwasanya pengobatan sebelum Islam datang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mitos dan mantra-mantra sihir. Nah, insya Allah demikian untuk materi pembahasan awal. Mudah-mudahan bisa kita cermati dan kita bisa pahami. Silakan Bu Yos untuk komentarnya Iman. Terima kasih untuk Pak Ahmad Nurrohim terkait dengan apa yang sudah dijelaskan. Dan ini memang yang perlu disampaikan kepada pendengar atau masyarakat agar mengetahui, agar memahami bahwa pengobatan yang seperti ini yang diistilahkan ruqyah memang tidak dipungkiri memang dengan adanya masyarakat yang mungkin belum memahami atau bahkan tidak percaya dengan adanya pengobatan seperti ini. Nah, inilah yang penting untuk disosialisasikan juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa pengobatan seperti ini tidak lepas daripada penyembuhan melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya tentunya. Dan secara tidak langsung juga ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus membina atau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga ruqyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya, terkecuali pula dengan berbagai gangguan dari makhluk gaib. Nah, ini yang biasanya. Karena kalau kita melihat dengan metode seperti ini, ruqyah yang dilakukan kepada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan adanya makhluk gaib atau
biasa dikatakan yang lebih dikenal orang biasanya dengan kesurupan Ya, misalnya. kesurupan, ya. Itu ya. Ya, kesurupan. Itu yang biasanya dialami sehingga perlu adanya metode seperti ini, yaitu ruqyah. Tapi pendengar tentunya masih ada pembahasan dan yang akan dijelaskan oleh Pak Nur Rohim terkait dengan hadirnya Gria Ruqyah Nusantara yang ada di Kabupaten Bulukumba ini yang sudah beberapa tahun ada di Kabupaten Bulukumba. Tapi untuk sebelumnya kita jeda sejenak dulu sebelum kita lanjut membahas apa saja yang sangat penting, apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan melalui metode seperti ini, yaitu ruqyah. Dengan adanya Gria Ruqyah Nusantara yang ada di Kabupaten Bulukumba ini bersama dengan Pak Ahmad Nur Rohim di bincang malam kita, tentunya ke malam hari ini di Radio Sarapan Teknologi, kanal informasi dan hiburan. Jadi untuk pendengar tetap mendengarkan kami karena setelah beberapa jeda komersial berikut ini, tentunya kami akan kembali untuk Anda di bincang malam bersama dengan Gria Ruqyah Nusantara Pak Ahmad Nur Rohim untuk malam hari ini.